Oke, kembali lagi di PWA Channel dalam segmen Pendapat Wong Awam. Saat ini saya sedang bersama Pak Dudin atau yang dikenal dengan Pak Kiwuk. Ya, Pak Dudin atau Pak Kiwuk nih. Gimana sih awalnya bisa dipanggil Pak Kiwuk? Awal mulanya Iya. kayaknya itu sejarahnya cukup panjang dan lama ya, sebelum Masehi lagi. Jadi sebenarnya nama itu nama panggung. Ya. Emang Pak Kiwuk ini berprofesi sebagai apa sih? Kalau dulu saya sebagai seniman dan sekarang dia tetap masih seniman, jiwa saya seniman. Sebagai seniman ya. Nah, Ya. sekarang kan sedang ada wabah nih Pak, ada pandemi COVID-19 atau Corona. Itu untuk Pak Kiwuk atau Pak Dudin sendiri sebagai seorang seniman, apa sih kerugian yang Pak Kiwuk alami? Dampaknya itu. Iya, dampak yang lu alamin itu apa? Ya kalau buat gue sih dampaknya ya banyak sih sebenarnya, banyak gitu. Cuman ya mau gimana lagi gitu kan, karena ini musibah gitu ya yang dialami oleh bukan hanya di Indonesia gitu, seluruh dunia pun mengalami ya musibah seperti ini gitu ya. Kita nggak tahu karena kan musibah ini datangnya dari yang maha kuasa gitu ya. Betul. Nah, kerugiannya itu ya banyak lah, mungkin ya karena salah satunya ekonomi gitu ya. Ekonomi semakin menipis lah gitu ya. Jadi kurang beli dikit gitu. Jadi Berefek langsung lah ya kepada Ya. itu. Nah, sehari-hari ini Pak Kiwuk ini profesinya apa sih kalau boleh tahu? kalau saya sehari-harinya ngajar. Ngajar. Saya Guru berarti ya, Pak? guru. Saya guru ya, masih sebagai honorer. Oh, honorer. Ya. Ya guru juga belum lama juga sih, karena untuk mengisi kekosongan di pagi hari gitu ya. Pagi, siang, dan sore gitu. Pagi, siang, sore jadi Ya. guru, malamnya Dari malamnya jadi seniman. jadi seniman. Nah, kan selama ini yang diangkat oleh media, yang di blow up oleh media adalah tentang prihatin terhadap kondisi saat ini. Kebanyakan media hanya menganggap kasihan ojek online, ojol atau segala macam. Nah, Pak Kiwuk kan sebagai guru, apalagi Pak Kiwuk ini adalah guru honorer ya di salah satu sekolah. Kan yang kita ketahui sekolah ini sudah beberapa hari ke belakang ini sudah dirumahkan, belajar di rumah. Itu efek apa sih yang paling Pak Kiwuk rasakan sebagai guru? Efek belajar di rumah. Ya salah satunya sih efeknya bisa apa, akrab lagi dengan keluarga gitu kan, efeknya gitu ya. Efek positif berarti. Efek positifnya itu alhamdulillah bisa barengan lagi sama keluarga, kumpul lagi sama keluarga gitu kan. Nah, kalau misalkan yang lainnya, kalau saya ngajar biasanya nggak online gitu ya, secara langsung karena ketemu tatap muka sama siswa. berbeda. Mengajar online dengan mengajar secara langsung itu sangat berbeda kalau buat saya gitu. Oh, berarti sekarang begitu siswa itu belajar di rumah, itu pengajaran sistemnya berpindah tuh dari tatap muka ke online. Ya, soalnya kan yang gini, kalau kita belajar online gitu ya, otomatis kan yang pasti gini, siswa itu apaan sih gitu kan. Belajar online ya. Udah mah tugasnya banyak gitu kan ya. Pasti ya saya juga nggak ini ya, pasti siswa itu mikirnya tugas ini belum beres. Nah saya juga sebenarnya merasa kasihan gitu sama siswanya, merasa kasihan. Nah makanya saya juga ya mungkin dicicil lah gitu ya, maksudnya dikerjakannya satu-satu, tidak semuanya, dan memberikan tugas juga yang jangan yang berat-berat. Saya juga memberikan ke siswa cukup misalkan 2 minggu udah kerjain 2 minggu dalam 2 minggu gitu. Ini cuman saya tugas yang Pak Kiwuk berikan itu satu tugasnya 2 minggu. Ya 2 minggu, jadi ringan lah gitu. Jadi biar anak-anak ini biar membagi waktunya gitu. Jadi dia juga harus ini nih. Ya kalau saya sih pengennya bertatap muka langsung gitu kan. Jadi karena biasanya gitu ya,
apa yang kita pikirkan itu langsung kita ucapkan gitu. Betul. Soalnya saya jarang sekali harus terkonsep, itu saya jarang sekali. Berarti kalau pembelajaran online itu secara nggak langsung kita sebelum memberi materi, sebelum kita memberi tugas harus ada konsepnya kan gitu. Ya harus. Sedangkan yang tadi saya tangkap dari Pak Dudin ini adalah Pak Dudin ini tipe orang yang kalau misal ada pikiran langsung disampaikan gitu pada siswa gitu ya. Berarti hal-hal seperti itu yang Pak Dudin Ya, rindukan karena ya. ya itulah hal-hal yang dirindukan di kamar suasana. Biasanya kan rada sedikit emosi gitu sama anak-anak. Jangan berisik ya, ini segala macam lah. Tapi sekarang kalau di online kan sangat terbatas gitu ya. Kalau misalkan ini belajar online pun kan nggak semuanya anak itu punya HP yang canggih gitu. Nah, ataupun kan ada juga anak yang tidak mempunyai HP ataupun laptop gitu kan. Ya nggak semua gitu. Jadi ya kalau saya sih bingung gitu kalau misalkan untuk belajar online ini. Cuman ya untuk kewajiban seorang guru untuk ngasih tugas online ya tetap saya memberikan tugas online gitu. Sorry nih Pak Dudin, sebelumnya Pak Dudin ini ngajar di sekolah negeri atau swasta? Kalau saya ngajar di swasta. Di swasta. Itu kan kalau swasta kan dia mencari uang untuk menggaji guru-guru ya kan dengan cara minta SPP, ada bayaran ya. Nah, ada bayaran. Ketika swasta dengan negeri kan beda. Kalau negeri kan berarti kan dapat disupport dana dari pemerintah. Tapi kan beda keadaan dengan swasta. Nah, untuk Pak Dudin sendiri secara penghasilan, secara pemasukan itu bagaimana? Dalam sebulan berarti ya kan di rumah aja nih. Dalam sebulan ini Pak Dudin pemasukan gimana untuk Pak Dudin sendiri dan keluarga? Ya untuk penghasilannya ya mungkin harus lebih ngirit lagi. Jadi untuk sementara waktu ini untuk ekonominya saya irit-irit lah. Yang alhamdulillah gitu ya, ada tabungan sisa-sisa bulan-bulan kemarin gitu kan. Jadi ya kita dikeluarinnya jangan terlalu banyak lagi. Betul. Jadi secukupnya. Secukupnya, yang penting kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-hari Pak Dudin terpenuhi dulu ya. Ya harus seperti itu. Kalau kayak gitu, wah udah hancur dunia persilatan. Gitu, oke. Terus kan kita nggak tahu nih wabah ini sampai kapan. Harapan Pak Dudin ini untuk COVID-19 ini seperti apa? Dan himbauan untuk masyarakat dari pandangan Pak Dudin sebagai orang awam di sini profesi Pak Dudin kebutuhan guru. Pendapat Pak Dudin tentang wabah ini seperti apa dan himbauan untuk masyarakat luas ini seperti apa Pak Dudin? Kalau saya sih ya ikutin apa yang pemerintah keluarkan. Kalau misalkan kita suruh di rumah saja, ya baiknya di rumah. Karena biar wabah ini tidak terus merajalela gitu ya. Jadi untuk memutus rantai penyebaran gitu. Jadi emang benar sih. Dan juga keluar harus ya seperlunya aja sih. Kalau nggak perlu udah, kalau misalkan nongkrong udahlah gitu ya, nanti aja nongkrongnya bisa ditunda gitu kan. Betul. Kan bisa nongkrong juga lewat online gitu kan, gitu. Vici sama temen-temen ya saya aja kalau ngobrol sama teman-teman gitu, temen satu sanggar gitu. Ya udah ngobrol ini. Nah, kan Pak Dudin ini berarti kan untuk sementara waktu sebagai guru off dulu berarti kan? Ya. Kegiatan Pak Dudin selain jadi guru sehari-hari apa sekarang? Ya kegiatan saya mencoba untuk membuat channel YouTube juga. Oh apa? Channel YouTube-nya boleh di-share? Oh, channel YouTube saya Dudin Kiwuk ya. Untuk teman-teman jangan lupa Ya. subscribe channel Dudin Kiwuk, bisa share, komen, like jika kalian suka konten Pak Dudin Kiwuk. Ntar linknya di deskripsi di bawah ya teman-teman. Ya siap. Jadi kontennya, kalau di konten saya, channel saya hanya untuk menghibur yang di rumah saja. Yang di rumah. Untuk menghibur lah. Jadi kadang-kadang kan suntuk, bete atau apa gitu ya. Ya makanya saya buat sebagai hiburan yang lagi di rumah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya. Oke. Terus
Berarti sekarang sudah lagi sibuk di rumah aja nih Pak Dudin. Nah kan tadi kan Pak Dudin kan orang seni katanya. Nah, sebagai orang seni, kegiatan apa sih yang dilakuin supaya jiwa-jiwa seni itu nggak mati gitu untuk Pak Dudin? Kegiatan sehari-hari saya di rumah, saya tetap kalau bikin karya gitu. Sebenarnya sih saya lebih ke penari ya. Cuman saya lebih di situ, tapi saya buat kerajinan tangan aja, seperti ya hiasan-hiasan di rumah, buat di kamar gitu. Gitu. Nari, kalau dulu tuh Pak Dudin nari apa nih? Saya penari tradisional. Oh penari. Tari apa tradisionalnya? Apa aja? Pokoknya semua berarti di 4 ya. Iya. Mantap nih Pak Dudin, sebagai dia mengabdi untuk bangsa, untuk mencerdaskan anak bangsa sebagai guru, dan juga Pak Dudin ini sebagai penari. Nah Pak Dudin itu punya sanggar sendiri atau di sekolah menggunakan fasilitas sekolah untuk mengekspresikan seni yang ada di dalam tubuh Pak Dudin? Kalau saya sih nggak punya sanggar ya, belum. Ya, semoga suatu saat nanti punya lah. Suatu saat, Amin. mudah-mudahan punya sanggar sendiri. Saya sih sekarang ini ada 2 sanggarnya. Yang pertama di luar, yang kedua di sekolah. Nah kalau di luar itu saya barengan sama teman. Jadi saya membantu gitu ya, membantu teman saya karena dia lulusan ISI Jogja gitu kan. Emang benar seniman gitu kan. Lulusannya juga seni murni gitu kan. Saya membantu untuk membesarkan nama sanggar. Jadi saya di situ terlibat juga. Jadi ya saya juga terlibat jadi pengurusnya juga. Nah kalau di sekolah hanya ekskul saja. Ya. Ekskul, tapi ada dinamakannya sanggar juga. Ya mudah-mudahan dari keduanya bisa membesarkan bisa memajukan kota Cilegon maupun Banten maupun Indonesia dengan kesenian ya. Oke. Terakhir nih Pak Dudin, barangkali harapan Pak Dudin di tengah wabah corona ini. Tadi kan Pak Dudin sebagai guru honorer yang tidak bisa mengeksplorasi dirinya. Harapan Pak Dudin tentang COVID-19 kepada pemerintah terhadap guru honorer itu seperti apa? Ya kalau harapan saya sebenarnya mudah-mudahan pemerintah tolong dengarkan. Mudah-mudahan COVID ini bisa ditangani dengan secepat-cepatnya mungkin lah gitu ya. Karena bukan hanya saya saja, banyak gitu ya, berjuta-juta orang di Indonesia gitu ya yang mengalami dampak ekonomi gitu ya. Bukan hanya saya gitu ya, lebih banyak. Nah mudah-mudahan pemerintah cepat menangani COVID-19 ini, terutama bantuan dari masyarakatnya juga. Masyarakatnya juga harus ini ya, cerdas dikit lah ya. Harus cerdas lah. Mawas diri. Harus cerdas dikit, jangan barbar gitu ya. Jangan apa sih itu COVID ini. Jangan dianggap itu. Harus waspada, harus protect dirinya sendiri ya, masyarakat juga. Benar, harus kita boleh waspada gitu ya. Tapi jangan terlalu barbar juga gitu lah. Jangan menyepelekan. Jangan menyepelekan gitu. Yang penting waspada boleh, tapi jangan sampai kita dari penyakit ini menimbulkan rasa ketakutan. Dan juga kita tetap harus waspada, tapi jangan menyepelekan juga ya. Itu masyarakatnya juga harus saling bersinergi lah. Jadi antara masyarakat dan pemerintah bersinergi supaya penyebaran rantai virus COVID-19 ini tetap cepat dimusnahkan dan semua kehidupan Pak Dudin sebagai guru honorer kembali berjalan seperti semula lagi. Amin ya. Oke.